Suara jangkrik mendominasi malam itu. Udara dingin menusuk tulang, dan embun mulai turun menutupi batu-batu nisan yang berderet rapi di pemakaman desa. Lampu minyak kecil yang dipasang di ujung jalan setapak hanya memberi cahaya temaram, membuat bayangan pohon Kamboja menjuntai seperti tangan hitam yang siap meraih siapapun yang lewat. Di tengah kesunyian itu, seorang pria paruh baya berjalan perlahan, menenteng lentera kecil. Namanya Darto, penggali kubur sekaligus penjaga malam yang sudah bekerja di pemakaman desa lebih dari 20 tahun. Wajahnya keras, penuh keriput, namun matanya menyimpan kelelahan dari hidup yang terlalu lama dijalani sendirian. Bagi Darto, kematian bukan lagi hal yang menakutkan. Ia sudah terbiasa menggali liang, menutupinya kembali, bahkan sering menemani keluarga yang menangis di tepi makam. Tapi malam itu berbeda. Sejak matahari tenggelam, ada rasa aneh yang tak bisa ia jelaskan. Ketika ia melewati deretan nisan yang baru, langkahnya terhenti. Di salah satu sudut, ada sebuah makam yang masih segar, tanahnya gembur, bunga tabur belum layu, dan batu nisannya masih putih bersih. Darto mendekat, membaca nama yang terukir rapi di atas nisan. Ratna Wulandari, 2007-2024. Seorang gadis muda, baru berusia 17 tahun. Darto masih ingat wajah pucatnya saat dimakamkan kemarin. Kata orang, Ratna meninggal karena sakit mendadak. Tapi bisik-bisik warga menyebutkan ada yang janggal, terlalu tiba-tiba, terlalu misterius. Darto menghela napas panjang. Ia menyalakan rokok lintingan, mencoba mengusir rasa dingin yang mulai merambati tengkuknya. Namun sebelum ia sempat menghisap, sesuatu membuatnya membeku. Dari arah makam Ratna, terdengar suara. Pelan. Samar. Tapi jelas. Seperti suara seorang gadis, menangis. Jantung Darto berdegup kencang. Ia menajamkan telinga, meyakinkan dirinya bahwa itu hanya imajinasi. Mungkin hanya angin malam yang melewati sela-sela pepohonan. Tapi suara itu kembali terdengar, kali ini lebih jelas. Tolong, aku masih hidup. Rokok di tangan Darto jatuh, terinjak kakinya sendiri. Ia mundur 2 langkah, matanya menatap nisan Ratna dengan teror yang tak pernah ia rasakan selama puluhan tahun bekerja di pemakaman. Tidak mungkin, gumamnya dengan suara bergetar. Namun suara itu lagi-lagi terdengar. Kali ini diiringi bunyi ketukan, seperti ada sesuatu yang menghantam kayu dari dalam tanah. Pelan, lalu semakin keras, semakin panik. Pak, tolong, jangan tinggalkan aku di sini. Darto merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia tahu betul letak makam itu. Ia sendiri yang ikut menimbun tanah kemarin. Ia sendiri yang memastikan peti mati ditutup rapat sebelum dikubur. Tidak mungkin ada suara dari dalam sana, kecuali satu kemungkinan yang membuat pikirannya kalut, Ratna dikubur hidup-hidup. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Tangannya gemetar saat memegang gagang lentera. Rasanya seluruh tubuhnya menolak untuk mendekat, tapi hatinya memaksa. Ratna? Darto berbisik ragu. Itu kamu? Kau masih hidup di bawah sana? Tidak ada jawaban langsung. Hanya suara ketukan lagi, lebih cepat, seperti irama seseorang yang berjuang melawan napas terakhir. Lalu disusul tangisan lirih yang membuat hati Darto remuk. Tanpa sadar, Darto berjongkok, menempelkan telinga ke tanah gembur di depan nisan itu. Dan saat itulah ia mendengar dengan jelas suara seorang gadis. Aku tidak mati, Pak, tolong, keluarkan aku. Darto terhuyung ke belakang, terengah-engah. Ia merasa dunia berputar.
Semua pengalamannya sebagai penggali kubur tidak pernah mempersiapkan dirinya untuk hal seperti ini. Malam semakin pekat. Angin bertiup dingin, membawa aroma bunga melati dari sekitar makam. Lentera Darto bergoyang, seakan ikut gemetar karena tangan tuannya tak mampu lagi tenang. Dalam benaknya, hanya ada satu pertanyaan yang berputar-putar. Apakah ia sedang berhalusinasi, atau benar-benar mendengar suara seorang gadis yang terkubur hidup-hidup? Dan jika benar, apakah ia punya cukup keberanian untuk menggali kembali makam itu, sendirian, di tengah malam? Darto masih terduduk di tanah, napasnya memburu. Lentera di tangannya berayun-ayun, membuat bayangan nisan Ratna seakan bergerak mengikuti cahaya. Suara ketukan itu semakin pelan, tapi tetap terdengar, seperti seseorang yang kehilangan tenaga. Aku, dingin, tolong, suara lirih itu menusuk telinga Darto. Ia menggigit bibirnya. Tidak mungkin ia diam saja. Walaupun hatinya dipenuhi rasa takut, nuraninya berteriak keras. Jika benar gadis itu masih hidup di dalam sana, setiap detik berarti antara hidup dan mati. Darto berdiri, matanya menatap sekeliling. Pemakaman sunyi, tidak ada seorang pun selain dirinya. Malam semakin larut, hanya suara angin dan gesekan daun yang terdengar. Ia melangkah tergesa menuju gubuk kecil di pinggir makam, tempat ia biasa menyimpan cangkul dan sekop. Dengan tangan gemetar ia menggenggam cangkul. Kakinya melangkah kembali ke makam Ratna, jantungnya berdetak secepat gendang perang. Saat tiba di depan nisan, ia menatap tanah yang masih basah itu dengan rasa bersalah. Ia sendiri yang menutupinya kemarin, dan kini mungkin ia harus membukanya lagi. Ya Allah, jangan biarkan aku salah, gumamnya, lalu ia mulai menggali. Tanah yang masih gembur memudahkan pekerjaannya, tapi setiap hantaman cangkul membuat hatinya bergetar. Ketukan dari bawah semakin jelas, kali ini bercampur dengan suara tangisan yang melemah. Pak, cepat! Darto terengah, peluh bercucuran meski malam begitu dingin. Dalam beberapa menit, ia sudah mencapai kedalaman setengah meter. Ia bisa merasakan kayu peti mati semakin dekat. Suara dari bawah tanah makin terdengar jelas, membuat bulu kuduknya semakin menegang. Namun tiba-tiba, semuanya berhenti. Tidak ada ketukan. Tidak ada suara tangisan. Hanya keheningan yang membekukan. Darto berhenti menggali, napasnya tercekat. Ratna? Kau masih di sana. Sunyi. Dengan panik, ia menggali lebih cepat, tanah terlempar ke segala arah. Akhirnya ujung cangkulnya mengenai kayu. Tok, suara itu membuatnya semakin kalap. Ia meraih sekop dan mengikis tanah dengan tangan kosong, hingga tampak jelas permukaan peti mati. Tangannya gemetar ketika ia mengetuk pelan peti itu. Ratna, jawab aku. Tidak ada jawaban. Darto meraih linggis kecil dari tas kerjanya, berusaha mencungkil paku di tepi peti. Paku itu masih baru, sulit dibuka. Dengan tenaga penuh ia mengungkit, hingga papan kayu berderit. Udara dingin bercampur aroma tanah basah menyeruak keluar. Ia membuka celah cukup lebar untuk melihat ke dalam. Dan apa yang dilihatnya membuat darahnya membeku. Ratna memang ada di sana. Tubuhnya terbaring kaku, wajahnya pucat membiru, bibirnya membiru membeku. Kedua matanya tertutup rapat. Mayat. Benar-benar mayat. Darto terpaku. Tangannya gemetar, matanya melebar tak percaya. Tadi ia jelas mendengar suara. Tadi ia jelas mendengar ketukan. Tapi kini, di hadapannya, hanya tubuh seorang gadis yang tak lagi bernyawa.
Apa aku gila? Darto berbisik sendiri, suaranya bergetar. Ia duduk terhuyung di tanah, menatap peti itu dengan wajah pucat. Angin malam bertiup kencang, seakan mengejek ketakutannya. Lentera di tanah berkelip-kelip, hampir padam. Tiba-tiba, suara lain muncul. Pak Darto. Darto menoleh dengan panik. Dari arah belakang, berdiri seorang wanita tua dengan rambut tergerai, wajahnya pucat diterangi cahaya bulan. Ia mengenakan kebaya putih kusam, matanya sembab seolah baru menangis. Bu Sulastri? Darto hampir terjatuh saat mengenali sosok itu. Ia adalah Ibu Ratna, wanita yang kemarin menangis histeris di pemakaman. Tapi ada sesuatu yang tidak wajar. Wajah Sulastri terlalu pucat, tubuhnya kurus seakan tak punya daging. Ia berdiri kaku, matanya menatap lurus pada peti yang terbuka. Kenapa kau buka makam anakku? Suaranya pelan, tapi menusuk. Darto tercekat. Bu, saya dengar suara Ratna dari dalam tanah, dia minta tolong. Sulastri tidak bergeming. Senyumnya perlahan merekah, tipis, tapi menyeramkan. Kalau benar kau mendengar suaranya, berarti kau juga sudah dipanggil. Darto merasa darahnya berhenti mengalir. Kata-kata itu menggema di kepalanya. Dipanggil? Sulastri mendekat selangkah demi selangkah, gaunnya menyeret tanah basah. Dia tidak suka sendirian di bawah sana, Pak Darto. Dia butuh teman. Udara mendadak menjadi lebih dingin. Suara jangkrik menghilang. Lentera di tanah padam seketika. Darto berusaha berdiri, tapi lututnya lemas. Ia merasa seakan ada sesuatu yang menariknya ke bawah tanah. Suara ketukan kembali terdengar, kali ini bukan dari peti Ratna, melainkan dari bawah tanah di sekelilingnya. Tok, tok, tok. Seperti banyak tangan mengetuk dari dalam bumi. Jantung Darto hampir meledak. Ia berteriak sekuat tenaga, berharap ada yang mendengar. Tapi di pemakaman sunyi itu, hanya suaranya sendiri yang bergema. Di hadapannya, Bu Sulastri tersenyum lebih lebar, matanya hitam legam. Sekarang giliranmu. Darto berlari terbirit-birit meninggalkan pemakaman. Nafasnya terengah-engah, tubuhnya hampir tak kuat lagi, tapi rasa takut mendorong kakinya terus melangkah. Ia tidak berani menoleh. Bayangan sosok Bu Sulastri dengan mata hitam legam dan senyum menyeramkan masih menghantui pikirannya. Ketika akhirnya tiba di rumah kecilnya di pinggir desa, ia langsung mengunci pintu rapat-rapat, memasang palang kayu, lalu duduk terjatuh di lantai. Tangannya gemetar, keringat dingin membasahi wajahnya. Ya Allah, apa yang barusan kulihat, gumamnya dengan suara serak. Ia mencoba menenangkan diri, menyalakan lampu minyak di ruang tamu. Cahaya temaram sedikit memberi rasa aman. Tapi semakin ia mencoba melupakan kejadian tadi, semakin jelas suara-suara itu terngiang di telinganya. Suara tangisan, suara ketukan, dan terutama suara lirih Ratna yang berkata, "Aku masih hidup." Darto menutup telinga, berusaha tidur di kursi kayu. Tapi saat matanya hampir terpejam, ia mendengar sesuatu. Tok, tok, tok. Suara ketukan. Pelan, teratur, seperti berasal dari balik dinding rumahnya. Darto terlonjak, matanya langsung terbuka lebar. Ia menoleh ke arah dinding bambu yang rapuh. Tidak ada apa-apa di sana, tapi suara itu terus terdengar. Tok, tok, tok. Ia berdiri, mengambil parang kecil yang biasa ia gunakan di kebun. Dengan langkah ragu ia mendekati dinding itu,
telinganya menempel. Degup jantungnya semakin keras, dan saat itu, "Pak Darto," suara lirih seorang gadis terdengar dari balik dinding. Parang di tangannya hampir terlepas. "Tidak, tidak mungkin, kau sudah mati." Suara itu kembali, lebih jelas, seperti tepat di telinganya. "Kenapa kau tinggalkan aku di sana? Kau janji mau menolong." Darto mundur, tubuhnya gemetar hebat. "Aku sudah lihat dengan mata kepala sendiri, kau sudah mati." Tapi suara itu tidak berhenti. Tangisan lirih terdengar, disusul suara ketukan lebih keras, seperti ada tangan kecil yang menghantam dinding rumahnya dari luar. Tok, tok, tok. Darto tak tahan lagi. Ia membuka pintu dengan kasar, parang diangkat tinggi. Matanya menatap pekarangan gelap di depan rumah. Tidak ada siapa-siapa. Angin malam bertiup kencang, membuat dedaunan pisang bergoyang menyeramkan. Namun di tanah yang basah karena embun, ia melihat jejak kaki kecil, jejak telanjang, penuh tanah basah, mengarah langsung ke pintu rumahnya. Darto mundur, pintu kembali ditutup rapat. Astagfirullah, apa yang sebenarnya terjadi? Malam itu ia tidak tidur. Ia hanya duduk di kursi, menatap lampu minyak yang hampir padam, sementara suara ketukan dan tangisan terus mengelilingi rumahnya. Ketika ayam berkokok menandakan fajar tiba, suara itu perlahan menghilang. Darto menghela napas panjang, tubuhnya lemas seperti habis berlari jauh. Ia berpikir, mungkin jika matahari sudah terbit, semua akan kembali normal. Namun ia salah besar. Pagi itu, ketika ia pergi ke warung untuk membeli beras, ia mendengar bisik-bisik warga desa. Mereka membicarakan sesuatu dengan wajah tegang. "Semalam ada yang aneh di makam baru Ratna," ujar seorang lelaki tua. "Apa?" tanya yang lain. "Bunga di atas makamnya berantakan, tanahnya seperti digali orang. Dan ada bekas tangan kecil menekan tanah, seperti seseorang berusaha keluar dari dalam sana." Darto langsung pucat pasi. Tangannya hampir menjatuhkan beras yang baru dibelinya. Ia bergegas pergi, tidak berani menatap siapapun. Sepanjang jalan pulang, ia merasa ada yang mengikuti di belakang. Setiap ia menoleh, hanya jalan desa yang sepi. Tapi setiap kali ia melangkah, terdengar langkah lain di belakangnya. Sesampainya di rumah, ia buru-buru masuk dan mengunci pintu. Namun kali ini ia sadar, suara itu tidak berhenti di luar. Ada yang masuk bersamanya. Udara dalam rumah tiba-tiba menjadi dingin, napasnya terlihat seperti asap. Lampu minyak bergoyang meski tidak ada angin. "Pak Darto." Suara itu lagi. Kali ini bukan dari luar, bukan dari dinding. Suara itu datang dari dalam rumahnya. Dengan gemetar, Darto menoleh ke arah sudut ruangan. Dan di sana, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Seorang gadis berdiri. Tubuhnya kotor penuh tanah, rambutnya kusut, wajahnya pucat. Matanya menatap tajam dengan air mata mengalir. Bibirnya bergetar, dan dari mulutnya keluar suara lirih penuh duka. "Kenapa kau tidak selamatkan aku, Pak? Kenapa kau biarkan aku sendirian di bawah sana?" Darto ingin berteriak, tapi suaranya terkunci. Ia hanya bisa menatap dengan ketakutan, sementara sosok itu melangkah perlahan mendekat, meninggalkan jejak tanah basah di lantai kayu rumahnya. Darto jatuh terduduk di lantai, napasnya memburu. Sosok Ratna berdiri hanya beberapa langkah darinya, tubuhnya dipenuhi tanah yang masih basah. Wajah pucat itu menunduk,
lalu perlahan mengangkat kepala dengan tatapan tajam yang menusuk. "Kenapa kau biarkan aku?" Suaranya pecah, penuh luka dan dendam. Darto mencoba mengucap doa, tapi lidahnya keluh. Parang kecil yang ia pegang tadi sudah terjatuh ke lantai. Seluruh tubuhnya lumpuh oleh rasa takut. Tiba-tiba, suara ayam berkokok kembali terdengar. Cahaya matahari menembus celah dinding bambu. Dalam sekejap, sosok Ratna menghilang, meninggalkan bau tanah basah yang menyengat di dalam rumah. Darto terkulai lemas. Tapi ia tahu, itu bukan mimpi. Lantai kayu rumahnya masih kotor oleh tanah becek. Hari itu, Darto tak pergi ke kebun. Ia hanya duduk di teras rumah dengan wajah pucat. Setiap orang yang lewat menatapnya aneh. Hingga akhirnya seorang tetua desa, Mbah Surip, mendekat. Lelaki renta itu berjalan dengan tongkat, sorot matanya tajam seakan bisa membaca isi hati. "Darto," ucapnya lirih. "Kau kelihatan kacau. Apa yang terjadi?" Darto menunduk, tak berani bicara. Tapi Mbah Surip duduk di sampingnya, lalu berbisik. "Kau lihat sesuatu di makam Ratna, ya?" Darto langsung mendongak, terkejut. "Mbah, dari mana tahu?" Mbah Surip menarik napas panjang. "Kau bukan orang pertama. Beberapa pemuda yang nekat mendekat ke makamnya juga mengalami hal sama. Mereka mendengar tangisan, melihat bayangan, bahkan ada yang jatuh sakit karena diganggu." Darto menelan ludah. "Tapi, kenapa bisa begitu, Mbah? Bukankah Ratna sudah mati? Saya sendiri ikut memakamkannya." Mbah Surip menatap ke kejauhan, wajahnya penuh beban. "Itulah yang ingin aku ceritakan. Ada sesuatu yang disembunyikan oleh orang-orang desa ini. Tentang Ratna." Darto semakin bingung. "Apa maksud Mbah?" Mbah Surip mendekatkan wajahnya, suaranya menurun menjadi bisikan. "Ratna tidak mati karena sakit, seperti yang dikatakan kepala desa. Dia mati karena dikorbankan." Darah Darto serasa berhenti mengalir. Dikorbankan?" Mbah Surip mengangguk pelan. "Sejak dulu, desa kita punya perjanjian gaib dengan sesuatu yang tinggal di hutan seberang sungai. Setiap beberapa tahun sekali, harus ada tumbal gadis muda, agar desa ini terhindar dari pagebluk dan gagal panen." Wajah Darto memucat. Ingatannya kembali pada malam kematian Ratna. Bagaimana keluarganya dilarang mendekat, bagaimana jenazahnya langsung dikubur terburu-buru tanpa dimandikan, tanpa doa panjang. "Tidak," Darto menggeleng dengan panik. "Jangan bilang Ratna dikorbankan." Mbah Surip menunduk dalam-dalam. "Dia dijadikan tumbal, Darto. Tapi ada yang salah." Arwahnya menolak. Ia marah karena kematiannya bukan kehendaknya. Dan sekarang ia gentayangan menuntut balas. Darto merasa seluruh tubuhnya menggigil. Kini semua masuk akal. Suara dari tanah, sosok penuh tanah di rumahnya, tangisan Ratna yang tak berakhir. "Tapi kenapa saya, Mbah?" Suara Darto bergetar. "Kenapa dia mendatangi saya?" Mbah Surip menatapnya lama. "Mungkin karena kau satu-satunya yang sempat melihat langsung sebelum ia benar-benar pergi. Mungkin ia merasa padamu ada harapan. Kau dianggap orang yang bisa menyelamatkannya, tapi kau malah lari." Kata-kata itu menusuk hati Darto. Malam di pemakaman kembali terbayang, Ratna yang menggerakkan jari-jarinya, yang berusaha memanggil, tapi ia memilih kabur karena takut. "Lalu, apa yang harus saya lakukan?" tanyanya putus asa.
Mbah Surip menatapnya dengan sorot mata berat. Arwah yang marah tak akan tenang sebelum kebenaran terungkap. Jika kau benar ingin lepas dari gangguan ini, kau harus gali kebenarannya. Cari siapa yang terlibat, siapa yang mengorbankan Ratna. Dan kau harus menolong arwahnya mendapatkan keadilan. Darto terdiam lama. Hatinya bergejolak antara takut dan bersalah. Malam harinya, Darto berusaha tidur lebih cepat. Namun seperti yang sudah ia duga, gangguan itu kembali datang. Suara langkah di dalam rumah, bau tanah basah, dan bisikan lirih memenuhi telinganya. "Pak Darto, tolong aku." Sosok Ratna muncul lagi, berdiri di pojok ruangan dengan wajah sendu penuh air mata. Kali ini Darto tidak kabur. Dengan gemetar, ia menatap langsung ke arah sosok itu. "Ratna, maafkan aku. Aku janji, aku akan cari tahu apa yang sebenarnya terjadi padamu." Arwah itu terdiam. Lalu perlahan, wajah sendunya berubah menjadi senyum samar, meski matanya tetap penuh kesedihan. Sebelum menghilang, ia hanya berkata satu kalimat. "Mulailah dari rumah kepala desa." Pagi itu, mata Darto merah dan lelah. Ia hampir tak tidur semalaman karena terus memikirkan kata-kata arwah Ratna. "Mulailah dari rumah kepala desa." Kalimat itu berputar-putar di kepalanya. Dengan langkah berat, ia menuju rumah Pak Lurah Santoso, kepala desa yang dihormati sekaligus ditakuti warga. Rumah kayu besar itu terletak di ujung jalan, lebih megah dibanding rumah lain. Pagar bambunya rapat, dan di halaman terparkir sepeda motor baru yang belum lama dibeli. Darto berdiri di depan pagar, menelan ludah. Tangannya sempat ragu untuk mengetuk pintu, tapi akhirnya ia memberanikan diri. Ok, tok, tok. Tak lama, pintu terbuka. Seorang lelaki muda, anak Pak Lurah, keluar. "Pak Darto? Ada apa pagi-pagi begini?" tanyanya dengan nada curiga. "Saya mau ketemu bapakmu." "Ada hal penting," jawab Darto gugup. Anak itu mengernyit, tapi akhirnya mempersilakan masuk. Darto duduk di ruang tamu. Rumah itu dipenuhi perabotan mahal, sesuatu yang tidak wajar untuk ukuran desa yang sederhana. Pak Lurah Santoso muncul dengan wajah datar. "Darto, ada apa? Bukankah biasanya kau sibuk di kebun?" Darto mencoba mengatur napas. "Pak, saya mau tanya soal Ratna." Sejenak, ruangan itu menjadi hening. Pak Lurah menatapnya tajam, lalu tertawa kecil. "Ratna? Sudah lama dia meninggal, Darto. Untuk apa kau ungkit-ungkit lagi?" Darto menggenggam lututnya erat. "Tapi saya yakin ada yang tidak beres. Saya melihatnya. Dia seperti belum tenang." Tatapan Pak Lurah berubah dingin. "Hati-hati bicara, Darto. Jangan asal sebut hal gaib. Bisa jadi fitnah." "Ini bukan fitnah, Pak." Darto mulai berani bersuara keras. "Ratna menampakkan diri pada saya. Dia bilang, saya harus mulai dari rumah kepala desa. Itu artinya ada sesuatu yang Bapak sembunyikan." Pak Lurah terdiam. Senyumnya memudar, berganti tatapan menusuk. Ia lalu bersandar ke kursi, menyalakan rokok, dan menghembuskan asap pelan. "Aku kira kau hanya petani biasa yang tak akan ikut campur urusan besar," ucapnya dingin. "Tapi rupanya kau terlalu banyak tahu." Darto merasakan bulu kuduknya meremang. Ia ingin berdiri, tapi Pak Lurah memberi isyarat dengan tangannya. Dua orang pria bertubuh kekar muncul dari balik pintu,
jelas bukan warga biasa. Mereka berdiri di samping, menatap Darto seperti penjaga. "Pak, apa yang sebenarnya terjadi pada Ratna?" Suara Darto bergetar. Pak Lurah menatap lurus ke arahnya. "Ratna dipilih. Begitu caranya agar desa ini tetap aman. Tanpa tumbal, kau pikir panen kita bisa melimpah setiap tahun? Kau pikir penyakit tak akan menghantam anak-anak kita?" Darto tertegun. Jadi benar, dia dikorbankan? Pak Lurah mengangguk pelan. Itu tradisi turun-temurun. Dan kau harus tahu, ada sesuatu yang lebih besar dari kita yang menuntut itu. Aku hanya menjalankan perjanjian. Kalau tidak, desa ini akan hancur. Darto merasa muak. Tapi kau mengorbankan manusia. Mengorbankan Ratna yang tidak bersalah. Bagaimana kau bisa tidur tenang? Pak Lurah menatapnya dingin. Kau pikir aku tidak merasa bersalah? Tapi tanggung jawabku menjaga seluruh desa. Satu nyawa untuk menyelamatkan ratusan. Itu pilihan yang harus kuambil. Air mata Darto hampir jatuh, tapi yang muncul adalah amarah. Tidak. Itu bukan pilihan. Itu kejahatan. Tiba-tiba salah satu pria kekar melangkah maju, mendorong bahu Darto agar diam. Tapi sebelum Darto bisa bereaksi, terdengar suara lirih dari arah belakang rumah. Suara seperti bisikan perempuan. "Tolong aku." Darto langsung menoleh. Itu suara Ratna. Pak Lurah mendengus, wajahnya menegang. "Diam kau," bentaknya ke arah suara itu. Darto tak bisa menahan diri lagi. Ia berlari menerobos ke dalam rumah, melewati lorong sempit. Pak Lurah berteriak memanggil anak buahnya untuk menghentikan, tapi Darto lebih cepat. Di salah satu kamar, ia menemukan pintu terkunci. Namun dari balik pintu, jelas terdengar tangisan lirih seorang perempuan. "Ratna!" Darto berteriak sambil menghantam pintu itu. Pria-pria kekar tadi segera menariknya, tapi tiba-tiba lampu di seluruh rumah padam. Ruangan gelap gulita. Suara jeritan perempuan menggema di dalam, membuat semua orang terhenti. Dalam kegelapan, Darto merasakan bau tanah basah lagi. Ratna ada di sana. Ketika lampu kembali menyala, pintu kamar itu sudah terbuka sendiri. Tapi tidak ada siapapun di dalamnya, hanya lantai kayu yang dipenuhi lumpur dan bekas tapak kaki kecil penuh tanah. Pak Lurah terlihat pucat pasi, berbeda dari ketegasannya tadi. Bibirnya bergetar, tapi tak ada kata yang keluar. Darto menatapnya dengan mata penuh amarah dan ketakutan. "Lihat, Pak. Arwahnya tidak akan pernah tenang. Kau tidak bisa lagi menyembunyikan dosa ini." Pak Lurah terdiam, lalu menjatuhkan rokoknya ke lantai. "Kalau begitu, sepertinya kau harus ikut tahu seluruh kebenarannya, Darto." Ia memberi isyarat pada anak buahnya untuk mundur. Lalu dengan suara berat, ia berkata, "Malam ini, ikut aku ke hutan seberang sungai. Di sanalah semua perjanjian itu disegel. Kalau kau ingin tahu kenapa Ratna dipilih, kau akan melihat jawabannya sendiri." Malam itu, langit gelap tanpa bintang. Suara jangkrik dan burung malam menyatu dengan desir angin yang menusuk tulang. Darto mengikuti Pak Lurah Santoso beserta dua pria kekar menuju hutan seberang sungai. Mereka hanya membawa obor sebagai penerang, cahayanya bergoyang setiap kali angin berhembus. Darto berjalan dengan dada berdebar. Ia tahu, malam ini mungkin nyawanya terancam. Tapi rasa takut itu kalah dengan keinginan untuk mengetahui kebenaran yang selama ini disembunyikan.
mereka menyeberangi sungai dengan perahu kayu kecil. Air sungai terlihat hitam pekat, seperti menyimpan rahasia sendiri. Darto sempat melirik bayangan wajah Ratna di permukaan air, tersenyum samar seolah ingin menguatkannya. Setelah perjalanan yang terasa panjang, mereka tiba di hutan lebat. Pohon-pohon tinggi menjulang, akar menjalar seperti tangan yang ingin meraih. Di tengah hutan, ada sebuah tanah lapang yang ditandai dengan batu-batu besar berlumut, tersusun melingkar. Darto merinding begitu melihatnya. Dari jauh, tanah itu terlihat seperti arena ritual kuno. Pak Lurah menyalakan obor tambahan dan menancapkannya di sekitar lingkaran batu. Api itu menyala, memperlihatkan ukiran-ukiran aneh pada batu, menyerupai simbol kuno yang tak pernah Darto lihat sebelumnya. Inilah tempatnya, kata Pak Lurah dengan suara berat. Sejak ratusan tahun lalu, desa kita hidup makmur karena perjanjian dengan mereka. Mereka? Siapa yang kau maksud? Tanya Darto, suaranya bergetar. Pak Lurah menunduk, lalu berbisik, penghuni hutan. Sesuatu yang bukan manusia. Mereka menuntut tumbal setiap beberapa tahun sekali. Jika tidak, desa akan ditimpa bencana. Panen gagal, penyakit menyebar, bahkan banjir bandang bisa menghancurkan semuanya. Darto menggertakkan gigi. Dan Ratna, kau pilih dia? Pak Lurah menghela napas panjang. Dia lahir dengan tanda bulan sabit di punggungnya. Itu pertanda bagi mereka yang harus dikorbankan. Aku hanya menjalankan aturan. Darto merasa darahnya mendidih. Itu hanya alasan. Kau membiarkan seorang gadis tak bersalah mati dengan kejam. Sebelum Pak Lurah bisa menjawab, tiba-tiba angin kencang bertiup. Api obor bergoyang liar. Suara gemerisik dari pepohonan terdengar semakin keras, seperti ada sesuatu yang bergerak di antara bayangan. Darto menoleh ke sekeliling. Matanya membelalak saat melihat bayangan tinggi besar berdiri di balik pohon. Bentuknya menyerupai manusia, tapi tubuhnya kurus panjang, dan wajahnya kosong. Tidak ada mata, tidak ada mulut. Sosok itu melangkah maju ke dalam cahaya obor. Suara desis aneh terdengar dari arah tubuhnya, meski mulutnya tak terlihat. Darto hampir jatuh terduduk. Itu? Apa itu? Pak Lurah menunduk hormat. Itulah penguasa perjanjian. Kau sekarang tahu kenapa desa ini selamat selama ini. Sosok itu mendekat ke lingkaran batu. Dan tiba-tiba, suara perempuan lirih terdengar dari segala arah. Suara itu, suara Ratna. Tolong aku. Darto menoleh panik. Suara itu jelas datang dari tengah lingkaran batu. Ia melangkah maju, tapi dua pria kekar langsung menghadang. Jangan. Itu berbahaya. Ratna masih di sini. Aku dengar suaranya. Darto berteriak. Pak Lurah menatap Darto dengan wajah muram. Dia bukan lagi Ratna. Dia bagian dari perjanjian sekarang. Namun, sebelum ada yang sempat bergerak, tanah di tengah lingkaran mulai bergetar. Tanah itu retak, dan dari dalamnya keluar tangan pucat penuh tanah. Suara jeritan perempuan semakin jelas. Darto spontan menerobos penjaga yang menghalanginya. Ia berlari ke tengah lingkaran batu, berjongkok, dan menarik tangan yang keluar itu. Dan benar, itu tangan Ratna. Wajahnya muncul perlahan dari tanah, penuh debu dan darah, matanya memohon. Darto, tolong aku. Pak Lurah berteriak, lepaskan dia. Kau akan menghancurkan kita semua. Tapi Darto mengerahkan seluruh tenaganya, menarik Ratna keluar.
Sosok tinggi tanpa wajah itu mengeluarkan suara menggelegar, membuat pepohonan berguncang. Api obor padam satu persatu. Darto berhasil menarik Ratna sampai setengah badan keluar, tapi tubuh gadis itu berlumuran tanah dan luka. Ia menangis, memeluk Darto erat. "Terima kasih, aku masih hidup," suaranya lemah. Sementara itu, Pak Lurah berlutut putus asa. "Kau sudah gila, Darto. Kau barusan membatalkan perjanjian. Mereka tidak akan diam saja." Langit tiba-tiba bergemuruh. Suara petir menggelegar tanpa hujan. Sosok tanpa wajah itu bergerak cepat mendekat ke arah Darto dan Ratna. Darto berdiri, menutupi Ratna dengan tubuhnya. "Kalau kau ingin dia, kau harus lewat aku dulu." Dan malam itu, hutan seakan hidup. Bayangan-bayangan gelap muncul dari segala arah, mengepung mereka. Pak Lurah jatuh terduduk, wajahnya penuh ketakutan. Semua terdiam menunggu, sampai akhirnya Ratna berbisik lirih di telinga Darto. "Kalung bulan sabit, ambil dari tanah. Itu satu-satunya cara." Darto menoleh ke bawah. Di antara retakan tanah, tampak sebuah kalung perak dengan liontin bulan sabit yang berkilau samar. Tangannya gemetar saat meraih kalung itu. Darto menggenggam kalung bulan sabit itu dengan tangan bergetar. Cahaya samar dari liontin perak memantul di wajahnya. Sosok tanpa wajah dan bayangan-bayangan hitam yang mengelilingi lingkaran batu tiba-tiba terhenti, seolah menunggu. Ratna, yang masih setengah duduk dengan tubuh lemah, berbisik lirih, "Kalung itu milik keluargaku. Mereka bilang, hanya keturunan yang ditandai bisa menghentikan perjanjian." Pak Lurah terpekik. Jangan lakukan itu. Kalau kau pakai kalung itu, bukan hanya perjanjian yang berakhir, tapi seluruh desa akan binasa." Darto menoleh dengan mata penuh amarah. "Binasa? Atau terbebas dari kutukanmu? Aku lebih percaya Ratna daripada dustamu." Sosok tanpa wajah mulai bergerak lagi, tubuhnya tinggi menjulang, menebarkan aura dingin yang membuat napas terasa membeku. Bayangan hitam di sekitarnya merayap semakin dekat. Darto merasakan tekanan berat, seolah ribuan mata tak terlihat menatapnya. Dengan sisa tenaga, Darto memasangkan kalung bulan sabit itu ke leher Ratna. Begitu liontin menyentuh kulit gadis itu, cahaya menyilaukan meledak dari dalam lingkaran. Suara jeritan menggema, bukan hanya dari sosok tanpa wajah, tapi juga dari bayangan-bayangan yang mengepung. Suara itu menusuk telinga, membuat tanah bergetar dan pohon-pohon berguncang. Ratna menutup matanya, tubuhnya memancar cahaya biru keperakan. Kalung bulan sabit bersinar terang, hingga simbol-simbol kuno di batu melingkar menyala satu persatu. Darto menahan Ratna agar tidak jatuh. Apa yang terjadi? Ratna membuka matanya perlahan, dan untuk pertama kalinya, ada keyakinan di wajahnya. Perjanjian ini, aku yang akan mengakhirinya. Aku tidak mau ada lagi yang dikorbankan. Pak Lurah meraung. "Tidak. Kau akan membunuh kita semua." Tapi Ratna menatap lurus ke arah sosok tanpa wajah. "Aku bukan milikmu. Aku bukan tumbal." Seketika, cahaya bulan sabit meledak lebih kuat. Sosok tanpa wajah itu terhuyung mundur, tubuhnya retak seperti kaca. Dari celah-celah retakan itu keluar cahaya putih menyilaukan. Bayangan-bayangan hitam menjerit satu persatu sebelum lenyap ke udara, seperti asap terbakar. Pak Lurah menjerit histeris, berusaha berlari keluar lingkaran, tapi tubuhnya seperti disedot ke tanah. Darto hanya sempat melihat wajahnya yang penuh ketakutan sebelum tubuhnya hilang, ditelan bumi. Semua terasa berakhir dalam hitungan detik.
Hutan sunyi. Angin berhenti. Api obor padam. Dan di tengah lingkaran, hanya tersisa Darto dan Ratna yang terengah-engah. Ratna jatuh bersimpuh, memegang kalung bulan sabit di dadanya. Wajahnya pucat, tapi matanya menatap Darto dengan senyum tipis. Kita berhasil. Darto memeluknya erat, air mata jatuh tanpa bisa ditahan. Aku hampir kehilanganmu. Aku tak akan biarkan siapapun menyakitimu lagi. Tiba-tiba, cahaya lembut turun dari langit, menembus pepohonan hutan. Kalung bulan sabit berkilau, lalu perlahan meredup. Ratna tampak lebih tenang, seolah beban berat di pundaknya telah hilang. Malam itu, tanpa mereka sadari, kutukan yang menghantui desa selama ratusan tahun telah berakhir. Keesokan paginya, berita heboh menyebar di seluruh desa. Orang-orang terkejut mendengar Pak Lurah Santoso menghilang tanpa jejak. Tidak ada yang tahu nasibnya, tapi sebagian warga berbisik bahwa ia telah dibawa oleh penguasa hutan sebagai balasan atas pengkhianatannya. Sementara itu, Darto dan Ratna kembali ke rumah dengan selamat. Para tetua desa datang, ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Namun Darto hanya berkata singkat, perjanjian itu sudah berakhir. Tidak akan ada lagi yang dikorbankan. Warga saling berbisik, sebagian masih diliputi ketakutan, tapi sebagian lagi merasa lega. Panen tahun itu berlangsung baik, hujan turun dengan tepat waktu, dan tidak ada lagi tanda-tanda bencana. Namun, meski semua tampak normal, Darto tahu ada sesuatu yang berubah. Ratna, meski selamat, sering terdiam sambil menggenggam kalung bulan sabitnya. Kadang ia menatap jauh ke arah hutan seberang sungai, dengan tatapan yang sulit dimengerti. Suatu malam, saat bulan purnama menggantung, Ratna berbisik pada Darto yang duduk di sampingnya. Darto, meski perjanjian itu berakhir, aku masih bisa mendengar suara-suara dari hutan. Mereka marah, tapi juga takut. Aku rasa, ini belum sepenuhnya selesai. Darto menggenggam tangannya erat. Apapun yang terjadi, aku akan selalu di sisimu. Dan di kejauhan, di balik bayangan pepohonan hutan, sosok tinggi tanpa wajah tampak sekilas, hanya berdiri, menatap. Cerita berakhir, tapi bisikan dari hutan tetap hidup.